Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfian, mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bu Nini Aziza. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban. Mungkin beberapa dari kita masih banyak yang belum mengetahui arti dan pengertian dari hak dan kewajiban tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak yang telah menjadi milik kita dan dipergunakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Contoh, hak kita karena status kita sekarang adalah seorang mahasiswa. Hak kita ketika kita telah masuk dalam suatu universitas, itu hak kita adalah menerima pembelajaran atau materi-materi yang telah atau yang akan disampaikan oleh dosen. Jadi hak kita itu menerima pembelajaran dari universitas tersebut atau dari dosennya. Kemudian ada yang namanya kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya kewajiban kita sebagai mahasiswa, contohnya adalah mengikuti semua mata kuliah atau jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh universitas yang kita masuki tersebut. Itu salah satu contoh kewajiban dalam bidang pendidikan. Contoh lain, kita sebagai warga negara yang berada di Republik Indonesia, kewajiban kita itu adalah mematuhi segala aturan atau norma-norma yang berlaku di negara ini. Seperti kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu merupakan contoh dari kewajiban. Nah, di dalam kehidupan bernegara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang yang pertama itu hak dan kewajiban dalam bidang politik. Jadi hak dan kewajiban yang pertama itu dalam bidang politik, sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 ayat 1. Tiap-tiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjungnya hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keterkecualian. Jadi dalam bidang politik ini pemerintah dan negara kedudukannya sama. Kemudian tercantum pula pada pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat. Jadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bidang politik. Kemudian yang kedua ada yang namanya hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Perihal ini tercantum dalam pasal 29 ayat 2 yang mana menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selanjutnya itu pada pasal 31 ayat 1 yang mana bunyinya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kemudian tercantum pula pada pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang telah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 32 sampaikan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Itu semua pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam sosial budaya. Yang ketiga ada yang namanya hak dan kewajiban dalam bidang hankam. Nah, hak dan kewajiban ini telah diatur pula dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama dalam pasal 30 yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, yang mana artinya bahwa ya semua warga masyarakat yang ada dalam lingkup negara Republik Indonesia itu berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara ini, negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang pertama tercantum dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian di Republik Indonesia ini disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian pada pasal 33 ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara penuh. Kemudian pada pasal 33 ayat 3 bumi dan air, ini bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
terakhir adalah pada pasal 34 yang bunyinya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi orang-orang miskin, anak-anak terlantar, anak yatim itu diberikan suatu bantuan dari pemerintah. Kemudian ya berikut ada satu video yang mana di dalamnya itu terkait dalam masalah hak dan kewajiban. Mungkin dari video ini kita bisa lebih memahami salah satu bidang dari hak dan kewajiban yang telah kami tuturkan tadi. Ayo kita bersama-sama simak video berikut ini. Jadi teman-teman, setelah kita melihat video tadi, itu merupakan salah satu contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia dalam bidang politik. Jadi dalam video tadi Oto menyampaikan tentang pemilihan kepala daerah yang baru-baru kita selenggarakan kemarin, yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam proses pemilihan umum itu atau pemilihan daerah itu hak dan kewajiban terdapat dalam penyelenggaraan tersebut. Jadi dalam pemilihan tersebut hak dan kewajiban kita itu ada. Nah, salah satu hak dan kewajiban kita yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai hak. Jadi hak kita di dalam pemilihan umum atau pemilihan daerah tadi ialah kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak untuk mempergunakan hak pilih kita dalam memilih kandidat atau pasangan kandidat sesuai dengan hati nurani kita. Itu adalah hak kita sebagai calon pemilih dalam suatu pemilihan umum. Nah, kemudian kewajiban kita sendiri ialah kita diwajibkan atau mutlak untuk mempergunakan hak suara kita yang telah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kewajiban kita. Jadi jangan golput jika pemilihan umum. Sayang suara kita. Satu suara itu sangat berharga bagi mereka kandidat-kandidat. Jadi jangan golput ya, kasihan mereka ya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dari sebuah materi tentang hak dan kewajiban. Sebelum saya menutup video ini, saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya dalam video ini ada yang tidak mengenakan dan
kurang berkesan di dalam hati para teman-teman atau orang yang menonton video ini. Dan juga saya berterima kasih dan mohon maaf kepada Ibu Nini jika selama proses pembelajaran beliau saya pernah melakukan kesalahan, dan berterima kasih atas materi-materi yang telah beliau sampaikan, yang beliau berikan kepada kami, dan itu sangat berharga menambah pemahaman, pemikiran, dan wawasan kami. Kami doakan semoga Bu Nini sehat walafiat beserta keluarga selalu dirahmati Allah dan diberkati sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.